ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan memberikan kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat hadir dalam grand opening kajian Maskam Undip 2021. Sholawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abi Syaka Putra dari mahasiswa Universitas Diponegoro, angkatan 2019, yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator untuk kajian dan grand opening kajian Maskam Undip 2021. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh yang telah hadir di Zoom meeting ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dan semoga kita mendapatkan dan memetik banyak pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan tilawah yang akan dilakukan oleh Mas Mus'ab. Halo Mas Mus'ab. Ya, suaranya sudah masuk. Terdengar Mas. Baik. Waktu dan layar dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين اللهم ارحمنا Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Mas Mus'ab karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran, acara dan kajian kita pada malam hari ini diperlancarkan dan semoga yang membaca dan yang mendengar diberikan
rezeki yang melimpah seperti itu. Baiklah, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk membacakan sedikit rundown kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada tilawah, kemudian nanti ada acara inti, kajian inti, kemudian ada tanya jawab, doa, serta penutup. Oke, kemudian saya izinkan untuk membacakan tata tertib yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama kita luruskan niat ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga jangan lupa membaca doa, dan kita juga dianjurkan untuk fokus, dan jika ingin menggunakan room diharapkan untuk konfirmasi terlebih dahulu melewati chat dan kolom komentar, dan jangan keluar masuk room kecuali jaringan trouble ketika pembicara sedang memaparkan materi, karena akan mengganggu fokus materi dan merupakan adab yang tidak sopan. Kemudian ketika kegiatan akan dimulai, setiap peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon, dan peserta yang ingin menggunakan video diwajibkan untuk menutup aurat, baik ikhwan maupun akhwat, dan pastikan layar belakang atau background Anda juga sopan. Baik, pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini membawakan tema Back to Home. Back to Home, kita pada malam hari ini akan mentadabburi bersama Ustadz Muhammad Fikri. Kita akan mentadabburi Quran Surah An-Naba ayat 39, di mana kita menyadari bahwa amalan perbuatan kita dinilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesulit dan sekecil apapun amal, seharusnya tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu tempat kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita beralih ke kajian utama oleh Ustadz Muhammad Fikri. Ustadz. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu dan layar dipersilakan, Ustadz. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man istanda bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. اللهم صل على نبينا محمد فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ذا الجلال والإكرام أما بعد. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita kecuali kita terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kita semua kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita manisnya keimanan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala masih membuat hati kita terpaut untuk terus menuntut ilmunya. Semoga dengan nikmat ini semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam hari ini adalah Lailatul Jum'ah, ya, malam Jumat, maka perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita termasuk ke dalam umat-umat beliau. Kita termasuk ke dalam orang-orang yang kelak bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat, brothers and sisters yang hadir malam hari ini. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullahu khairan buat teman-teman dari Masjid Kampus Undip yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi niat baik antum. Allah terima, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan Allah jadikan ini sebagai amalan jariah bagi antum semua. Dan ahlan wa sahlan bikum buat antum semua yang hadir malam hari ini, yang Allah pilih untuk duduk menuntut ilmu, yang Allah SWT pilih untuk belajar ilmunya,
belajar, bahkan kita akan belajar kitabullah. Kita akan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka ahlan wa sahlan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang akan kita pelajari insyaallah taala. Senang rasanya malam hari ini bisa jumpa sama antum semua, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah kita memiliki niat yang sama, yaitu untuk belajar. Ya, malam hari ini adalah malam Jumat kedua, Anda dapat luar biasa, Anda dapat faedah bahwa malam Jumat kemarin Anda diberikan amanat juga untuk mengisi tadabbur Al-Quran, surat Al-Insyirah. Dan malam Jumat sekarang ternyata Allah SWT tidak mau jauh-jauhkan Anda dari Al-Quran lagi. Antum mengadakan acara ini, antum juga ingin tadabbur Quran. Surat An-Naba ayat 39. Masya Allah, jadi 2 kali malam Jumat ini, isinya malam itu berisi tadabbur Al-Quran. Jadi Anda bersyukur, Anda berterima kasih kepada antum yang mengedepankan ilmu Al-Quran dibandingkan yang lain. Anda tahu bahwa anak-anak muda seperti antum itu mungkin agak asing sama tema-tema Qur'ani. Antum senangnya sama tema-tema nikah ya, tema-tema anak muda, tema-tema cinta, ya, tema-tema sepertiga malamku. Ya, tapi antum Masya Allah, antum Allah pilih untuk mempelajari Quran. Dan ayat yang antum pilih ini adalah ayat yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak anak muda. Yang mana mereka katakan bahwasanya apaan sih masih muda udah ngomongin kayak gini gitu. Hidup kita masih panjang, bro. Kenapa harus ngomongin yang kayak gini gitu? Banyak anak muda yang merasa demikian. Padahal kita semua tidak lepas dari pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Dan kita semua wajib tahu, kita semua wajib mengerti tentang apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Back to home yang akan kita pelajari malam hari ini adalah buah dari tadabbur surah An-Naba ayat 39. Dan sebelum kita ke sana, ana ingin minta kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ini, di saat semesta sedang sakit dan alam sedang menjerit sebenarnya, kita semua sedang merasa kesulitan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ringankan ujian ini. Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sabar dan mampu melewatinya. Masya Allah. Dan ini di hari-hari ini gitu ya, di belakangan ini kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan bahkan terjadi. Di hari-hari ini seolah-olah orang yang pergi itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai mungkin setiap hari kita selalu dengar ambulan di jalan. Kita selalu dengar pengumuman tentang orang yang wafat di masjid. Kita selalu dapat kabar BC di WA bahwa banyak di antara teman-teman kerabat kita yang kena penyakit atau meninggal bahkan. Kita banyak mendapatkan kabar orang-orang mendahului kita untuk kembali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya pelajaran adalah kematian. Sebaik-baiknya pelajaran adalah kematian. Wahai anak muda, kita ini sebenarnya kita semua makhluk ini sudah divonis mati. Sudah mendapatkan vonis mati. Hanya saja kita belum tahu waktunya kapan. Antum coba analogikan bahwa ketika ada seseorang yang divonis oleh dokter, umur kamu tinggal seminggu lagi. Kira-kira orang ini akan ngapain selama seminggu? Foya-foya kah? Menghabiskan hartanya kah? Tidak. Orang yang divonis mati seminggu lagi, itu biasanya akan selalu berusaha beramal saleh. Dia akan bagaimana caranya berbuat baik kepada orang lain, meminta maaf, supaya tidak membawa beban dosa-dosanya. Itu orang yang sudah mengetahui kapan ia divonis mati oleh manusia. Sedangkan kita semua ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak diberi waktunya, tidak dikasih tahu kapan kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di muqaddimah ini teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan membicarakan tentang perkara yang sebenarnya membuat kita semakin sadar bahwasanya kehidupan ini itu hanya sementara saja. Seharusnya kita mengerti bahwasanya kehidupan kita ini bukan kehidupan abadi yang selama ini kita pikirkan. Ya, seolah-olah kita akan hidup abadi dan selamanya di muka bumi ini. Sehingga kita terlalu ambisius mengejar dunia, terlalu mati-matian mengejar dunia, banting tulang mencari dunia, bahkan kita lupa mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah ini ana ingin sampaikan pesan singkat bahwa ini hanya pengingat untuk kita
bahwa dunia ini bukan tempat kita. Nabi SAW pernah menepuk pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW menepuk pundak seorang pemuda Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hiduplah kalian di dunia bagaikan orang-orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan persiapkanlah dirimu dan anggaplah dirimu itu adalah calon penghuni kubur. Kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, dan persiapkanlah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Nabi yang bilang. Jadi kalau kebanyakan dari kita ketika berbicara kematian langsung dibilangin, dimarahin, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Hus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Salah, karena kematian adalah sebaik-baiknya nasihat buat kita. Karena kematian hakikatnya adalah pelajaran yang penting buat kita. Kalau bukan karena kematian, kita tuh akan semakin lalai. Kalau bukan ada orang yang meninggal duluan, kita nggak akan mungkin mempersiapkan diri kita untuk itu. Maka pesan awal dari Ana sebelum kita tadabbur ayat ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kalian di dunia bagaikan orang yang asing atau orang yang hanya menyeberang jalan saja. Kata para ulama, kenapa disebut hiduplah di dunia ini bagaikan orang yang asing? Alasannya adalah karena orang yang asing itu pertama tidak akan merasa betah. Yang kedua, dia akan sangat hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Dia tidak akan merasa betah dan akan sangat berhati-hati. Karena dia orang baru, orang asing, dia nggak tahu bagaimana dunia ini. Yang berikutnya, hiduplah kalian di dunia itu seperti yang menyeberang jalan. Seberapa lama orang yang menyeberang jalan? Ya hibatnya azakumullah. Seberapa lama orang yang sedang menyeberang jalan? Ia hanya tengok kanan kiri, lalu dia akan menyeberang jika sudah waktunya. Dan kita akan kembali, kita akan menyeberang, kita akan pulang. Kita semua akan kembali ke tempat asal kita. Kita semua akan kembali kepada pemilik kita. Kita tidak akan selamanya berada di tempat ini. Ini bukan tempat kita. Di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasanya dunia ini tempat kita. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah tempat keabadian. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Satupun ayat yang memuji dunia di dalam Al-Quran itu nggak ada. Menandakan bahwasanya ini bukan tempat kita. Kita akan kembali ke tempat kita yang sesungguhnya. Kita akan pulang ke tempat keabadian. Dan kita harus tahu bahwasanya setiap yang datang akan pulang. Setiap yang hidup akan mati. Setiap yang diciptakan akan kembali kepada yang menciptakan. Dan kita harus tahu, kita ini hamba Allah, miliknya Allah. Makanya kita tahu. Dan ini kata-kata yang selalu kita ucapkan ketika ada yang kembali kepada Allah. Yaitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita itu akan kembali kepada Allah SWT. Kita akan back to home semuanya. Dan ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat tinggal kita. Karena tempat kembali kita adalah Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah SWT. Dari ayat ini kita mendapatkan dua faedah. Satu, kita tuh nggak punya apa-apa. Karena kita semua milik Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita itu milik Allah. Yang kedua, kita itu nggak abadi di sini. Kita akan kembali kepada Allah SWT. Bukan seperti orang-orang kufar yang menyangka bahwasanya mereka akan hidup selamanya di dunia. Mereka akan abadi di dunia. Ketika mereka mati berarti sudah usai. Makanya mereka katakan rest in peace, ya. RIP mereka katakan. Ya, istirahatlah dengan tenang. Padahal kita tidak mengambil prinsip itu. Kita itu bukan RIP. Justru kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bukan santai beristirahat dengan tenang, lah. Justru kehidupan itu dimulai nanti di sana. Adapun sekarang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Ini dunia nih cuma buat cari bekal doang. Ini dunia nih cuma buat cari perbekalan doang saja.
Semua bekal ini kapan kita gunakan? Kapan kita manfaatkan? Nanti kalau kembali kepada Allah Jalla Jalal. Ya ahibati azakumullah. Hari itu pasti. Hari itu fakta, bukan dongeng belaka. Hari itu beneran ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang akan kita tadabburi ini, "Dzalikal yaumul haqq." Hari itu tuh pasti, nyata, fakta. Beneran ada, bukan cuma fiktif atau hayalan belaka. Ini beneran nyata. Dzalikal yaumul haqq. Al-haqq itu artinya beneran ada. Fakta dan beneran akan terjadi. Ya ahibati azakumullah. Kata Nabi SAW, wal jannatu haqq wan naru haqq. Surga itu beneran ada. Neraka juga beneran ada. Dan antum mesti beriman kepada keduanya. Al jannatu haqq wan naru haqq. Surga itu ada, neraka itu ada. Maka zalikal yaumul haqq. Hari itu beneran ada. Hari apa ya ahibati azakumullah? Kita akan tadabburi ayat ini sekarang. Ana minta antum semua dibuka Al-Qur'annya, antum lihat terjemahannya. Dan kita tadabburi ayat ini. Ya ahibati azakumullah. Anda pengen sampaikan juga ke teman-teman panitia bahwa antum requestnya An-Naba ayat 39 tok. Padahal An-Naba ayat 39 itu tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat 39 adalah closing dari apa-apa yang telah Allah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Allah SWT telah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ana tadi qari kita siapa namanya? Man qari'un al-yaum? Siapa qari kita barusan? Mus'ab, Ustaz. Mus'ab. Aina? Mana beliau? Anas. Barakallahu fiik ya akhil karim. Boleh antum baca surat An-Naba ini? Ayat berapa, Ustaz? Coba antum mulai dari innalil muttaqina mafaza saja. Sampai yang kita bahas. Atau sampai terakhir nggak apa-apa. Inna anzarnakum. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله العظيم Barakallahu fiik ya akhil karim. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah SWT memberkahi antum dan semoga Allah SWT menjadikan antum ahlul Quran
Dan antum sekalian yang hadir malam hari ini, semoga Allah SWT lindungi dan bimbing antum terus untuk bersama Al-Quranul Karim. Ya ahibati azakumullah. Kita akan tadabburi ayat ini. Antum lihat ayat ini ketika Allah SWT berfirman di dalam surat An-Naba, yang mana An-Naba ini sebenarnya gambaran tentang hari kiamat. An-Naba artinya berita besar. Dan An-Naba dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang berita besar, yaitu hari kiamat. Makanya di awal surat Allah SWT mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Kenapa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Mereka itu bertanya-tanya tentang berita yang agung, berita yang besar. Para ulama mengatakan an-naba'ul azim, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi para ulama condong kepada an-naba'ul azim adalah hari kiamat. Apa tandanya bahwasanya an-naba'ul azim? Nanti dijelaskan inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, dan seterusnya. Menandakan bahwasanya an-naba ini berbicara tentang hari kiamat. Hari yang selama ini masih menjadi kisah belaka bagi kita. Hari yang selama ini kita menganggap bahwasanya ini masih menjadi cerita saja. Bahkan di antara kita masih ada yang tidak percaya dengan adanya hari ini. Makanya mereka saling bertanya-tanya anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka itu saling berselisih tentang an-naba ini. Mereka selalu bertanya-tanya, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra tentang hari kiamat. Dan di ayat ini, dzalikal yaumul haq, hari ini tuh beneran ada. An-naba itu beneran akan terjadi. Yang kita dengar selama ini tuh akan terjadi. Haqqun artinya fakta dan beneran akan terjadi. Kita sedikit beri gambaran tentang hari kiamat yang Allah bahas di surat An-Naba. Ya, Allah SWT di sini menggambarkan dzalikal yaumul haq. Al-haq ini kembali kepada hari di mana para malaikat itu diam semua takut kepada Allah SWT. Di ayat yang tadi dibaca oleh saudara kita, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari di mana para malaikat Jibril dan seluruh para malaikat itu baris. La yatakallamun. Mereka diam semua, nggak ada yang berbicara satupun. Nggak ada yang berani ngomong satupun. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang berbicara itu malaikat yang diizinkan oleh Allah SWT. Wa qala shawaba, kalaupun diizinkan bicara, dia hanya berkata kebenaran saja. Hari di mana semua tidak ada yang berani, saking dahsyatnya nih hari. Hari yang dahsyat. Hari di mana para malaikat pun diam semuanya. Hanya Allah SWT yang memiliki kuasa. Al-mulku yauma idzinil haq. Hari ini kerajaan dikuasai oleh Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran An-Naba ini di ayat surat An-Naba juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari al-fasl itu hari pemisah. Dan para ulama mengatakan yaumul fasl adalah hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat itu telah ditentukan waktunya, miqata. Miqata artinya telah ada waktunya. Allah SWT telah catat kapan terjadinya. Allah SWT telah catat miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis sur. Hari di mana ditiupkannya sangkakala. Allah SWT memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Siapa di antara antum yang tahu berapa kali malaikat peniup sangkakala meniup sangkakalanya? Berapa kali tiupan sangkakala ya syabab? Ada yang tahu berapa kali ditiupkannya sangkakala atau ditiupkannya tiupan hari kiamat? Yauma yunfakhu fis sur, hari di mana ditiupkannya sangkakala. Antum ingat-ingat, para ulama mengatakan bahwa sangkakala itu ditiup 2 kali. Ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama itu untuk mematikan. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, wafat semuanya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya wafat kecuali yang Allah izinkan hidup. Illa man sya'allah. Kecuali salah seorang yang Allah SWT izinkan hidup, yaitu peniup sangkakala itu sendiri. Setelah meniup baru ia wafat terakhir. Wa nufikha fihi ukhra.
lalu ditiupkan lagi sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Lalu mereka itu bangkit dan saling melihat satu sama lain. Jadi tiupan yang pertama mematikan seluruh makhluk. Yang kedua adalah membangkitkan kembali makhluk. Yang pertama mematikan, yang kedua membangkitkan makhluk. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya tiupan itu 2 kali. Dalilnya tadi barusan surat Az-Zumar. Allah SWT mengatakan wa nufikha fihi ukhra. Allah tiupkan yang kedua. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, dan kalian akan datang kepada kami. Lihat, kamu akan kembali kepadaku, kata Allah SWT, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Kita akan kembali ke rumah. Kita akan pulang. Kita akan balik ke asal kita. Afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong kembali kepada Allah SWT. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Allah SWT buka langit-langit. Seolah-olah itu ada pintu di langit dibukakan oleh Allah SWT, dibelah. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inilah kejadian-kejadian hari kiamat. Inilah kejadian-kejadian akan terjadi di hari kiamat. Ini baru di An-Naba, belum di surat-surat lain. Gambarannya ada di An-Naba. Dzalikal yaumul haq. Ingat, hari itu tuh pasti beneran datang. Hari ini mungkin cerita, nanti adalah kejadian nyata. Hari ini mungkin kita tidak percaya, nanti kita akan menyesal. Hari ini mungkin kita masih biasa-biasa saja, karena kita merasa hidup kita masih panjang. Tapi nanti, saat hari itu tiba, saat hari itu telah tiba, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Penyesalan itu akan datang di akhir. Makanya kita ingat di baru kalimat pertama, dzalikal yaumul haq, hari ini tuh beneran terjadi. Pasti akan terjadi. Hari di mana matahari dibelah, langit dibelah. Hari di mana gunung-gunung itu terbang, berterbangan. Hari di mana manusia lari-lari, mencari ainal mafar, mencari tempat lari. Mencari tempat yang bisa menyelamatkan dia. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dia lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari istri dan anaknya. Lari semuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari tersebut semua orang sibuk sama urusannya masing-masing. Dan ini hari pasti ada. Pasti akan datang, teman-teman sekalian. Hari di mana kita tidak bisa lagi beramal, namun kita dihisab amalan-amalan kita. Hari di mana kita tidak bisa lagi berbuat, namun apa yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan barang siapa yang berkehendak, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Ini yang kita bahas, back to home. Semua orang akan pulang, semua orang akan kembali ke asalnya. Tapi tempat pulang itu ada 2 jalan. Ini catatan penting pada tadabbur kita malam hari ini. Semua akan back to home, semuanya. Kita akan kembali. Itu tidak bisa kita pungkiri, semua akan pulang. Tapi tempat pulang kita itu ada 2 tujuan. Ada 2 jalur. Tempat kembali kita tuh ada 2. Ending kita tuh 2. Ada yang happy ending, ada yang sad ending. Dan di dalam surat An-Naba, 2 jalur itu dibahas. Kita bahas jalur pertama. Jalur kebahagiaan yang abadi atau jalur kesengsaraan yang tak henti-henti. Ada 2 jalur. Yang pertama jalur kebahagiaan abadi. Yang kedua adalah jalur kesengsaraan yang tak henti-henti. Yang pertama adalah jalur kebahagiaan yang abadi. Allah jelaskan di firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Allah SWT mengatakan jalur bahagia itu innalil muttaqina mafaza.
jalur kebahagiaan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu baginya lah tempat kemenangan. Mafaza adalah al-jannah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, tempat kembali mereka adalah happy ending, yaitu surga. Tempat kembali mereka adalah surga. Ingat, berarti home kita nanti di akhirat itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Tempat kembali kebahagiaan yang abadi adalah surga. Innalil muttaqina mafaza. Allah SWT siapkan surga. Surga yang di dalamnya itu fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ya, yang mim di dalamnya itu ada mimma ma yad'un. Di dalamnya itu semua yang kau minta ada. Semua yang kau cari itu ada di dalamnya. Surga. Itu tempat kembali yang pertama. Yang kedua, tempat kembali yang isinya adalah kesengsaraan yang tak henti-henti. Juga dijelaskan oleh Allah SWT di surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Allah Subhanahu wa taala bahas yang kedua. Tempat kembalinya lawannya lil muttaqin. Lawannya muttaqin adalah lit taghin. Lawannya muttaqin ada taghin, yaitu orang-orang yang melanggar. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jahannam ma'aba mereka. Jahannam tempat kembali mereka. Jadi kita simpulkan teman-teman, innalil muttaqina ma'aba wa inna lit taghina ma'aba. Ya, untuk orang bertakwa ada tempat kembalinya, untuk orang yang maksiat juga ada tempat kembalinya. Ada dua jalur yang berbeda, muttaqin dan taghin. Ini antum harus ingat-ingat bahwasanya ada dua jalur ma'aba kita. Kita memang akan kembali, tapi antum harus siapkan kemana antum akan kembali. Antum mau kembali kemana? Ke surga atau ke neraka? Ada jalurnya masing-masing. Faman sya'at takhadh. Bagi kita yang berkehendak, kita bisa mengusahakannya. Kita bisa berusaha masuk surga, kita juga bisa berusaha masuk neraka. Kita punya pilihan. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab tafsir Juz Amma, beliau mengatakan, lana khiyar. Kita tuh punya pilihan gitu. Dan kita itu Allah Ta'ala kasih al-qudrah dan al-iradah. Allah SWT berikan kita al-iradah dan al-qudrah. Kemauan dan kemampuan. Kita itu diberikan oleh Allah SWT kemauan dan kemampuan untuk meraih salah satu dari dua tempat kita pulang. Surga atau neraka. Kalau pengen, antum bisa berusaha masuk surga. Dan kalau antum juga pengen, antum bisa dengan mudah masuk neraka. Tinggal pilih jalan pulang mana yang akan kita pilih. Kita akan pulang kemana? Silakan pilih. Mungkin ada di antara kita yang ngebantah gini. Ustadz, bukankah Nabi kita itu Bani Adam? Kita kan Bani Adam, Ustadz. Sedangkan Nabi Adam kan aslinya di surga, Ustaz. Berarti tenang aja, kampung halaman kita itu surga. Udah kita santai aja, Ustaz. Orang Nabi Adam itu kakek kita, buyut kita, tempat asalnya surga. Berarti kita akan kembali pulang ke surga. Santai aja, Ustaz. Gak usah ribet. Aneh balas, simple. Ente pikir Fir'aun Bani siapa? Fir'aun juga Bani Adam. Fir'aun tuh Bani Adam. Qarun Bani Adam. Haman Bani Adam. Antum pikir Abu Jahal, Abu Lahab itu Bani siapa? Bani Adam. Tapi apakah tempat mereka kembali adalah surga juga? Lah. Maka jangan seenak itu. Jangan semudah itu mengatakan bahwasanya tenang aja tempat kembali kita sebagai orang Islam adalah surga. Pede betul ente. Mudah sekali lisan ente mengatakannya. Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga saja masih ragu. Masih beribadah Nabi SAW dengan sangat luar biasanya. Nabi SAW beribadahnya sampai kakinya bengkak, kakinya kapalan. Ya. Saat ditegur oleh istrinya, kenapa engkau masih beribadah sekuat dan sekeras ini? Padahal surga telah dijamin untukmu. Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur? Nabi itu. Nabi Muhammad SAW yang diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Itu Nabi. Siapa kita ini? Kita ini siapa? Sehingga kita pede sekali masuk surga. Pede sekali tempat kembali kita adalah surga. Tenang aja. Kita akan back to Jannah. Kita akan kembali ke surga. Karena asalnya Nabi Adam di surga. Kata siapa? Kata siapa?
Iya, memang kalau ada di dalam hati kita iman, walaupun sekecil biji zarrah, tempat kembali kita adalah surga, itu janji Allah. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada setik iman itu dalam hati kita saat kita merasa surga dalam milik kita sendiri? Saat kita merasa sangat pede, surga itu sudah kita kafling. Apakah masih ada iman di hati kita? Nah, Nabi SAW saja masih beribadah sekeras itu. Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga masih takut jadi orang munafik. Lah kita yang amalan nggak seberapa besar, nggak banyak-banyak amat, males-malesan, disuruh ibadah banyak alasan, tapi kalau disuruh ditanya siapa yang mau masuk surga, saya duluan. Siapa yang pengen masuk surga, saya duluan. Surganya pengennya di dekat Nabi lagi. Pengennya di samping Nabi lagi. Padahal di dunia ini nggak mau ngerjain sunnah Nabi. Kita tuh merasa asing mengerjakan sunnah Nabi. Ada orang mengerjakan sunnah Nabi dikatain. Ada orang berjenggot dikatain bodoh, dikatain kambing. Ada orang mengamalkan sunnah pakai celana di atas mata kaki, dikatain kebanjiran, Mas. Ada wanita pakai nikob, dikatain ninja. Itu sunnah Nabi SAW. Ngimpinya masuk surga bareng Nabi. Sunnahnya ditinggalkan. Bangun ente dari tidur. Bukan surga tempat kembali kita. Anak ingin ini semua menjadi nasihat pelajaran bagi kita. Ngaji itu bukan cuma cengar-cengir ketawa. Antum tuh kalau ngaji, pengennya ustadznya nyampeinnya lawakan, antum nonton stand up komedi saja. Ini tentang syariat. Ini tentang hukum. Ini tentang tempat kembali kita yang harus kita persiapkan dengan baik. Dan tempat kembali kita dua jalur. Kita dari jalur yang mana sekarang? Apakah kita sudah benar berada atau di jalur jangan menuju annar, na'udzubillah min dzalik. Surga itu bertingkatnya ke atas. Neraka itu tingkatnya ke bawah. Ya. Dalam bahasa Arab, kalau surga itu disebut darajatul jannah. Kalau neraka disebut darokatun nar. Darokat dan darajat. Jadi surga itu naiknya ke atas tingkatannya. Paling tinggi, paling bagus. Kalau neraka, paling bagusnya paling bawah. Jadi neraka yang paling berat ancaman itu yang paling bawah, yaitu Jahannam. Ini menjadi faedah loh teman-teman. Kenapa surga ke atas, neraka ke bawah? Antum coba ambil pelajaran. Oh ternyata kalau ingin mendapatkan surga yang paling atas itu berarti levelnya naik. Ibadah kita juga harus di-upgrade terus, dinaikin terus tingkatan kualitasnya. Karena surga tuh naik. Kalau kita pengen jannah yang firdaus, kita harus upgrade terus kemampuan ibadah kita. Kita harus berusahanya naik. Tapi kalau neraka, yang makin bawah itu makin rendah. Tahu nggak apa faedahnya? Gampang, ente semakin maksiat, semakin santai, semakin gak mau taat, makin deket tuh sama neraka paling bawah. Turun derajatnya. Ini faedah loh. Surga itu naik menandakan bahwa kita harus terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan neraka itu derajatnya turun. Karena kalau kita mau masuk neraka, gampang saja. Turunkan kualitas kita. Dekat kepada neraka yang paling bawah. Alhamdulillah. Jadi ahibati a'azakumullah dari ayat ini, faman sya'at takhadh, barang siapa yang berkehendak, memiliki keinginan, maka dia itu diberikan pilihan. Dia bisa berusaha meraih ketaatan, dia bisa berusaha juga sebenarnya untuk menolak itu dan melakukan kemaksiatan. Tahu nggak kenapa Allah SWT mengatakan faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'adha? Ya, karena ada orang yang berpikir bahwa kita ini hidup yang ngalir aja, Ustaz. Kita itu cuma ngikutin takdir. Kita adalah para pemeran yang mengikuti skenario-nya Allah saja. Kita tidak bisa merubahnya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi ana berdosa sekarang itu karena takdir, Ustaz. Ana menjadi seperti ini, bejat kayak gini ya karena takdir. Ana nggak mau sholat karena takdir. Dan ana meninggalkan ibadah kepada Allah ya karena takdir. Ana nggak bisa tolak itu. Salah. Ini faman sya'at takhadh. Ente tuh punya kemampuan dan kemauan. Sebenarnya bisa berubah. Bisa meraih jalan jannah, tapi ente nggak ambil. Jadi jangan nyalahin takdir. Kan ada ya, ini orang melakukan dosa nih, terus dia katakan, ana itu melakukan kayak gini karena udah takdir ana melakukannya. Apa yang ente salahin ana, salahin takdir. Orang ana cuma mengikuti skenario-nya, salah besar ente. Rubah pola itu. Karena kita itu diberikan al-iradah, yaitu kemauan, dan al-qudrah, yaitu kemampuan. Supaya kita tahu, bahwasanya itu sebenarnya kita punya kesempatan untuk baik. Kita tuh punya kesempatan untuk menjadi orang yang berada di jalur jannah.
Tapi ente ngambil jalur neraka ya salah ente. Supaya nggak bilang gitu bahwa kalau kayak gitu caranya Allah nggak adil. Ya, ini orang-orang ateis demen nih yang kayak gini-ginian. Mereka pengennya gini, kalau kayak gitu caranya, kenapa enggak Allah SWT ciptakan surga saja? Kenapa harus repot-repot ada neraka? Udah ciptain aja surga, semua makhluknya masuk surga semua. Bro, ngapain ada hidup kalau ada surga doang? Buat apa ada hidup? Kita nggak ada challenge-nya. Surga itu adalah apresiasi, hadiah. Jadi buat apa ada hadiah kalau nggak ada perlombaannya, ngerti nggak? Buat apa ada hadiah kalau nggak ada perlombaannya? Buat apa ada ujian kalau tidak ada prestasinya? Jadi buat apa ada sekolah kalau antum semua nanti dinobatkan sebagai sarjana semua? Buat apa ada kampus? Kan nggak perlu, tinggal dosennya, tinggal rektornya bilang antum semua S1 semua tanpa kuliah. Jadi buat apa ada kampus misalnya? Maka jawabannya simple. Buat apa ada kehidupan kalau ente itu pengen ditakdirkan masuk surga doang? Ya, justru nggak akan menjadi hal yang antum syukuri nantinya. Karena antum tidak merasa itu hadiah. Itu semua orang dapat gitu. Tapi kalau antum dapatkan, itu antum merasa, oh ini hadiah dari Allah SWT, nikmat terbesar ana bisa back to home, dan home ana adalah jannah. Dan tempat kembali ana adalah surga. Maka ya hibati azakumullah, pesan ana adalah tanamkan di hati kita dua rasa. Tanamkan di hati kita dua rasa. Ya. Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Yang kedua adalah ar-raja. Yang pertama adalah al-khauf, yang kedua adalah ar-raja, yaitu harap. Tanam di hati kita rasa takut dan rasa harap. Rasa takut bahwa kita takut bahwasanya surga itu tidak diberikan kepada kita. Kita takut kita masuk neraka. Kita takut ketika kita bermaksiat, Allah SWT masukkan kita ke dalam nerakanya. Kita takut pada azab Allah. Tapi harap itu adalah kesempatan bagi kita. Jangan pernah berpikir bahwa dosa kita selamanya tidak akan diampuni. Kita tidak punya harapan masuk surga. Kita tidak punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Lah, kita punya harapan yang sama. Maka tanamkan dalam hati kita rasa takut dan harap. Rasa takut supaya kita tidak sok-sokan merasa aman dari azab Allah, aman dari siksa Allah. Kita harus punya rasa takut itu. Yang kedua, harap supaya kita tidak kebanyakan takut, pesimis dari rahmat Allah, takut nggak diberikan oleh Allah SWT. Lah, pastikan ada harap dan takut. Al-khauf war-raja. Dan itulah sifat seorang yang beriman. Karena dia tahu bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bergantung dengan apa yang sudah ia usahakan. Ini juga yang diminta, diamanahkan kepada anak, yaitu membahas tentang tidak ada satupun amalan, sekecil apapun amalan yang Allah sia-siakan. Tidak ada satupun amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak catat. Semuanya Allah catat. Dalilnya juga ada di An-Naba. Siapa yang pengen ngasih dalil ini? Antum pegang Quran semua kan? Dalil bahwasanya semua itu telah Allah catat di surat An-Naba, ayat berapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada di An-Naba juga. Allah SWT telah mencatat seluruh amalan kita, dan balasan kita itu tergantung dari apa yang kita usahakan selama ini. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung amalan. Sahih. Allah SWT berfirman apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segalanya itu telah terdata, tercatat oleh Allah SWT dalam catatan. Ahsan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat 29. Semuanya ada di An-Naba jawabannya, teman-teman. Antum mungkin udah hafal An-Naba, tapi mulai dari sekarang tadabburi An-Naba. Sehingga banyak orang yang akhirnya baca An-Nabanya itu lagunya enak betul, Masya Allah. Tapi dia tidak ngerti. Sehingga bacaannya cuma sampai tenggorokannya saja, nggak nyampe ke hati dia. Apalagi sekarang banyak di antara kita yang pengen jadi qori-qori yang nadanya itu Masya Allah pengennya bervariasi. Ustadz, Anda sudah kuasai 6 makom. An-Naba, Anda pakai 3 makom, Ustadz. Kurdi, Jiharka, sama Nahawan, Anda campurin semua. Apa faedahnya ya, coba? Kalau nggak nyampe ke hati kita tuh bacaan. Maka dengan cara tadabbur, biar nyampe ke hati kita.
Jelas tuh ayat jadi pelajaran buat kita. Ya, sampai ayat itu ke hati kita. Makanya kita kembali ke ayat ini, wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, dan semuanya itu telah tercatat. Semuanya itu telah tersimpan di dalam Alkitab, catatan-catatan amalan kita. Kita akan kembali kepada Allah SWT dan kita akan disodorkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kata Allah SWT dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu telah berusaha keras untuk berjumpa dengan Rabbmu, famulaqih, maka engkau akan menjumpainya. Kadihun ila rabbik. Engkau itu sudah berusaha keras untuk berjumpa dengan Rabbmu, famulaqih, maka engkau akan berjumpa nanti dengan Allah SWT. Dan ada dua keadaan kita mendapatkan kitab tadi. Kan semuanya telah tercatat nih. Semuanya telah tercatat. Maka ada dua keadaan cara ngambil kitabnya. Ini menandakan kemana kita akan kembali. Ke jalur yang mana ya kita akan pulang. Kata Allah SWT di surat ini, di ayat setelahnya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ini tema kita juga. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dan ia ambil dengan tangan kanannya. Jadi Allah SWT berikan kitabnya, dia ambil dengan tangan kanan dia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang itu akan dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang mudah. Hisab yang ringan. Hisaban yasira. Hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Perhatikan, dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan masrura. Dia akan kembali dalam keadaan bahagia. Di surat ini juga ada kaitan dengan tema kita, back to home. Kita akan kembali. Kita akan kembali kepada keluarga kita yang beriman juga dalam keadaan bahagia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan pulang. Dia akan kembali ke keluarganya dan dia akan berkumpul bersama di dalam surganya Allah dalam keadaan bahagia. Itu keadaan pulang yang pertama. Keadaan back to home yang pertama yaitu bahagia. Yaitu orang yang Allah SWT berikan kitabnya dan dia ambil dengan tangan kanan. Yaitu lil muttaqin tadi. Golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu Allah SWT mengatakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan barang siapa yang Allah SWT berikan kitabnya lalu dia ambil menggunakan belakangnya. Dia ngambilnya ke belakang gitu. Dia tidak menghadap ngambilnya. Dia ngambilnya ke belakang seperti ini. Ya. Dalam artian dia dalam ayat lain dikatakan bisimali, dia ngambilnya dengan tangan kiri. Dia ngambil kitabnya dengan tangan kiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura." Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subura, celaka gua udah. Habis nih gua. Kelar hidup gua udah. Dia udah tahu. Subura itu artinya kelar gua, celaka udah. Habis pokoknya gua nih. Bahasa kitanya adalah pasti kelar udah. Nggak ada harapan lagi. Ini orang yang kembali dalam keadaan ini. Kedua, dia kembali dalam keadaan kelar gue udah pokoknya habis. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini perbedaannya nih. Sesungguhnya orang yang barusan ini dulu di dunia itu senang-senang dan bahagia sama keluarganya. Di dunianya bahagia. Foya-foya di dunianya. Tapi ketika di akhirat, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahura bala. Dan dia itu tidak merasa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia foya-foya bersama keluarganya dulu di dunia. Sehingga ia lupa ia akan kembali ke rumah yang sesungguhnya. Makanya dia akhirnya dalam keadaan subura. Celaka sudah. Adapun yang tadi, dia bahagianya nanti. Nih, bayangin nih. Ada yang sudah bahagia dan akan bahagia. Pilih. Sudah bahagia, mereka yang foya-foya di dunia dan lupa akhirat. Tapi kalau orang yang akan bahagia adalah mereka yang bersikeras, berusaha. Banting tulang mengejar akhirat, dan dia endingnya akan bahagia. Bahagianya di akhir. Ini yang disebut sebagai happy ending. Jadi endingnya orang-orang yang bertakwa itu pasti happy.
wal 'aqibatu lil muttaqin. Ending yang indah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ma'aba itu artinya tempat kembali. Antum nggak bisa terjemahkan ma'aba adalah rumah sebenarnya. Antum tidak bisa maknai ma'aba adalah home sebenarnya. Ma'aba adalah tempat kembali kita. Marja' bahasa Arabnya. Marja' adalah tempat kita kembali. Dan itu adalah ada dua tempat ma'aba tadi Ana bilang. Innalil muttaqina ma'aba, innalit taghina ma'aba. Ini bukan ayat ya. Ini bahasa Arabnya. Sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa ada tempat kembalinya, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang mengingkari ada tempat kembali mereka. Jadi tempat kembali mereka itu yang bertakwa tadi surga, yang taghin itu jahanam. Ada semua di An-Naba jawabannya. Dengan segala macam bentuk nikmatnya, ada semua di An-Naba. Maka ayat ini, dzalikal yaumul haq, adalah closing teman-teman. Adalah closing dari apa yang Allah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan barang siapa yang memiliki keinginan, maka dia bisa mengambil jalan menuju Rabb-nya, yaitu jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Maka ahibati azakumullah, mungkin closing ana adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami itu telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang dekat. Perhatikan nih. Sesungguhnya Allah SWT telah mengabarkan kepada kalian azab itu dekat. Tahu nggak dari mana Allah SWT mengabarkannya? Dari Quran, bro. Dari Quran. Allah udah kasih. Dan Quran itu dekat nggak sama kita? Dekat. Tapi ente dekat nggak sama Quran? Jawabannya enggak. Al-Quran itu udah digambarkan oleh Allah SWT semua gambarannya. Bahkan di An-Naba sekalipun. Di juz 30. Awal surat di juz 30 Allah kabarkan tuh. Azab ini dekat. Azaban qariba. Bahwasanya azab itu sebenarnya dekat. Makanya tadi kita bilang, kita itu sudah divonis mati oleh Allah. Hanya saja kita tidak tahu kapan gilirannya. Ya. Kematian itu bagaikan air yang ada di dalam gelas. Semua orang akan meminumnya. Kematian itu bagaikan pintu yang semua orang akan memasukinya. Kematian itu adalah ending dari apa yang kita selama ini kejar. Kematian adalah awal mula kita berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan itu diinvest buat akhirat. Pastikan semua itu diinvestkan untuk akhirat ya hibbati a'azakumullah. Jangan kita pegang untuk urusan duniawi saja. Kita keluarkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ma'aba itu dua. Apa tadi ma'aba? Ma'aba adalah tempat kembali. Ma'aba itu ada dua. Ada al-jannah dan ada an-nar. Silahkan cari jalur antum. Silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau minta kepada Allah, minta yang paling tinggi. Kata Nabi SAW, kalau kamu ingin meminta surga, mintalah Firdaus al-A'la. Mintalah surga Firdaus al-A'la. Maka kalau kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus, langsung aja minta surga Firdaus. Jangan seperti yang selama ini kita lantunkan. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Mungkin selama ini kita sering melantunkan bahwa ilahi lastu lil firdausi ahla, ya enggak? Ini lastu lil firdausi ahla, ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak pantas masuk surga. Jadi kita pantasnya kemana? Padahal Rasul menyuruh kita meminta surga Firdaus. Kita malah ngomong lastu lil firdausi ahla. Aku ini tidak pantas untuk Firdaus. Terus antum pantasnya buat apa? Sedangkan endingnya cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Kalau antum merasa tidak pantas masuk surga, berarti antum merasa pantas masuk neraka. Hati-hati. Berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku meminta kepadamu jannah firdaus. Tempat kembali kita adalah jannah firdaus, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang engkau panggil sebagai mutmainnah. Allah SWT mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah SWT mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Kembali kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kau ridha kepadanya dan Allah ridha kepadamu. Dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Irji'i ila rabbik, back to home. Kembalilah kepada Allah SWT. Kembali, pulang. Pulanglah kalian kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Kembali kepada Allah. Kata Allah SWT, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang selamat. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke surga. Kita berdoa kepada Allah, jadikan kami mutmainnah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau panggil, suruh pulang kembali kepada hamba-hambamu. Suruh pulang kembali kepada surgamu ya Rabb. Maka jangan sampai kita melantunkan bahwasanya kita itu ilahi lastulil firdausi ahla. Kita berdoa, kita minta surga firdaus justru. Kita minta surga firdaus ya hambati azakum. Kita minta ma'aba kita adalah surga. Kita minta ya Allah, buat kita ini kembali kepada jalanmu. Dan buat kita ini kembali kepada surgamu. Sehingga rumah kembali kita, tempat keabadian terakhir kita adalah surgamu ya Rabbal Alamin. Makanya tadi qari kita di awal membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai ente back to home dalam keadaan tidak muslim. Kembalilah kalian kepada Allah kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan muslim. Menyerah, tunduk, taat kepada Allah SWT. Kita berharap kepada Allah SWT ending kita husnul khatimah dan home kita adalah jannah. Itu closing dari Ana. Kita berharap ending kita adalah husnul khatimah dan home kita adalah jannah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu singkat yang bisa Ana sampaikan dari ayat ini, karena Ana diberi amanah cuma membahas ayat ini saja. Tapi mohon maaf kalau tadi kita loncat-loncat ke ayat-ayat yang lain, karena tafsir dari ayat ini tuh ada di surat An-Naba itu sendiri. Semoga bisa menampar diri yang sedang lalai dan mengelus diri yang sedang berusaha istiqomah. Semoga bisa menggiring kita yang sedang mencari hidayah. Dan semoga kita semua bisa kembali kepada ending yang sama, yaitu husnul khatimah, dan rumah yang sama, yaitu jannah. Fahadha wa sallallahu ala nabihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ana kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Ustadz. Jujur ini merupakan sebuah tamparan ya bagi kita, dan benar kata Ustadz tadi, semoga menjadi bahan bagi kita untuk terus menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengejar ending yang sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Ustadz atas materinya, sungguh luar biasa. Dan ini dari tadi sama Ustadz menyampaikan, banyak sekali teman-teman, banyak sekali kakak-kakak yang merasa tertampar seperti itu. Dan semoga pesan-pesan dari apa yang saya sampaikan kita resapi bersama dan kita jadikan pelajaran bagi kita bersama, seperti itu. Baik, saya akan membuka pertanyaan, membuka sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung on mic atau raise hand dulu, tidak apa-apa. Atau bisa menuliskan di kolom chat. Gitu. Ini hadir dari teman-teman Undip semua atau umum? Ini sepertinya umum, Ustaz. Soalnya dari tadi saya lihat, iya, banyak, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Fadhalu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Oke, ini Ustaz, ada yang raise hand. Ada Mas Gatot. Dipersilahkan, Mas, untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gatot, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, saya dari geologi Ustadz. Ingin bertanya untuk mempersiapkan kepulangan kita ya, kembalinya kita kan harus mengumpulkan banyak-banyak bekal ya Ustadz ya. Dan saya pikir kalau untuk masalah seperti ini banyak teman-teman itu yang bisa gitu, artinya istiqomah atau konsisten dalam beribadah, terus melakukan amalan-amalan sunnah, mengaji, sedekah, zakat dan sebagainya tuh saya pikir itu banyak yang bisa Ustadz, tetapi untuk yang nahi munkar ya Ustadz ya, kalau kalau saya pribadi itu kok merasa banyak yang setiap orang itu kayak punya titik lemah tertentu gitu, artinya meskipun udah banyak beribadah tapi tetap masih melakukan misalnya dosa kayak gitu yang susah dihindari gitu, kayak contohnya misalkan ada yang suka nyuri lah, ada yang suka berghibah, atau yang suka durhaka sama orang tua, ataupun bahkan dosa-dosa besar yang lain yang susah dihindari begitu Ustadz. Nah, solusinya kan kalau itu untuk itu kan bertaubat ya Ustadz ya. Nah, tetapi gimana ya Ustadz, saya pernah membaca taubat itu memang setiap kali kita melakukan kesalahan itu diharuskan segera taubat begitu. Tetapi saya juga pernah membaca referensi itu kalau misalkan taubat tapi masih mengulangi kesalahan yang sama lagi, taubat lagi, kesalahan yang sama lagi, itu kayak seolah-olah itu menyepelekan Allah gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Syukran jazakallah. Wa iyyakum barakallahu fikum buat pertanyaannya Mas Gatot. Sehat-sehat selalu insyaallah. Langsung dijawab. Monggo Ustaz. Baik, bismillah. Semoga Allah SWT memberikan anak taufik dalam menjawabnya, dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan dari lisan lemah ini dalam menjawabnya. Ya ahbadi azakumullah, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita barusan itu benar sekali. Ya, kadang kita sudah berusaha beribadah kepada Allah SWT, kita selalu dikenal orang bahkan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat beragama kepada Allah, tapi ternyata di balik itu ada dosa yang kita sembunyikan, dan Allah SWT masih sembunyikan itu. Kita masih sering melakukannya, kita masih sering juga tidak bisa lepas darinya. Inilah yang disebut sebagai titik lemah iman kita. Karena iman itu naik dan turun gitu. Iman itu naik dan turun, kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Kata para ulama, iman itu naik dan turun. Naik ketika sedang taat kepada Allah, dan turun ketika sedang memaksiati Allah, bermaksiat kepada Allah SWT. Maka kita berdoa semoga di saat iman kita turun, kita diberikan oleh Allah SWT jalan melalui siapapun itu, baik dari orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar kepada kita, ataupun Allah SWT yang langsung tegur kita dengan ujian. Nah, ini sebelum Anda jawab tentang perkara taubat, terkadang ujian itu adalah tamparan buat kesalahan kita. Antum tahu adanya kayak penyakit kita sekarang, ya, musibah yang Allah berikan kepada sekarang, pandemi seperti sekarang, bukankah boleh jadi ini adalah tamparan buat kita yang selalu bermaksud kepada Allah? Bukankah bisa jadi ini ujian yang Allah turunkan sekarang adalah nasihat buat kita supaya kita berubah menjadi yang lebih baik? Ini adalah nasihat dari Allah SWT. Tamparan supaya kita sadar kita harus kembali kepada Allah SWT. Ya. Maka di antara tips kita untuk stay dalam iman kita tetap itu, di antara yang bisa kita kerjakan adalah pastikan kita selalu bersama orang-orang yang baik, orang-orang soleh, soleha. Kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, yang siap menjadi alarm ketika kita salah. Yang pasti bawel kalau kita lagi salah. Dia pasti bawel sama kita kalau kita melakukan kesalahan. Bersyukur antum punya teman yang bawel. Maksudnya bawel dalam menasihati kita ketika kita salah, ya. Kita harus bersyukur punya teman yang soleh dan soleh. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk terus berdoa supaya Allah SWT istiqomahkan kita di atas track yang benar. Berkaitan tentang taubat, tadi ditanyakan bahwa bagaimana Ustaz, bukankah taubat itu ya harus dikerjakan ketika kita melakukan salah langsung bertaubat, salah melakukan langsung bertaubat. Bagaimana kalau kita salah bertaubat, nanti ngelakuin lagi, taubat lagi? Ini yang disebut sebagai taubat sambal kata orang Indonesia, ya. Taubat sambal, ya, hari ini taubat, besok lagi.
ya, taubat lagi, besok lagi dan seterusnya. Ini kesana kayak mempermainkan Allah. Kalau antum sengaja melakukannya, iya antum mempermainkannya. Tapi kalau antum melakukannya karena antum selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk mempermainkannya. Perhatikan sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam itu tempatnya salah. Khata' dalam bahasa Arab itu bukan sekali salah. Khata'un artinya berkali-kali salah, selalu salah. Khata' beda sama khotin, sama khoti beda, sama mukhti beda. Khata' itu artinya orang yang selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Khata'. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Bani Adam yaitu manusia itu khata'. Mereka itu orang yang selalu melakukan kesalahan. Dalam arti sekali atau dua kali? Tidak, berkali-kali. Khata' itu berarti selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Dan kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan tadi berulang-ulang adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya, memerintahkan kita dari nabinya, dari lisan nabinya untuk selalu bertaubat pada saat kita melakukan kesalahan. Ketika kita salah langsung bertaubat. Salah bertaubat, jangan menunda-nundanya dan jangan lupa untuk melakukan. Terkadang kita lupa dan merasa benar. Karena kalau udah sering melakukan dosa jadi biasa, gitu kan? Kalau sudah sering melakukan dosa, jadi biasa di mata kita. Kita jadi nggak mau bertobat lagi kepada Allah. Makanya, kata para ulama, ar-ra'al mu'min dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yaqa'a alaih. Seorang yang beriman itu melihat dosanya, bagaikan ia duduk di bawah bukit, dan bukitnya akan menimpa dia. Orang beriman. Dia selalu melihat dosanya itu besar, dan akan menimpa dirinya. Wara'al munafik. Adapun orang-orang munafik, ketika melihat dosa mereka, bagaikan melihat kadzubab marra ala anfihi, sebagaimana lalat yang lewat depan hidungnya lalu ditepok gini aja sama dia. Ya, jadi orang yang sering melakukan dosa akan melihat dosanya itu kecil terus, padahal besar. Sedangkan orang beriman akan selalu melihat dosanya itu besar terus, maka dia akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertanya saudara kita, teruslah bertobat meskipun kita selalu melakukan kesalahan. Teruslah bertaubat kepada Allah SWT meskipun kita selalu mengulang-ulang kesalahan kita. Karena kita ini manusia dan kita ini khata'. Tapi jangan menjadikan alasan kalau gitu santai aja berarti Ustaz ya. Ini sekarang nggak apa-apa berarti maksiat karena masih ada kesempatan taubat. Tapi ingat, taubat itu tidak selamanya diterima, ngerti nggak? Jadi meskipun antum selalu bertaubat, itu boleh jadi nggak diterima. Gitu. Dan keseringan melakukannya sengaja antum melakukan dosa itu berulang-ulang tanpa ingat bahwa itu salah dan harus bertaubat. Ya, maka ada kalanya orang yang selalu melakukan kemaksiatan akan lupa bertobat dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 7. Kata Allah SWT, ya ayat 7 atau ayat 8 anda lupa. Di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Ya. Taubat itu konsepnya ingat dua. Satu, mengakui kesalahannya. Yang kedua, berjanji atau bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu konsep taubat. Jadi ketika kita bertaubat, harus pertama, kita tahu itu salah. Yang kedua, kita harus komitmen, nggak boleh ngulangin lagi. Maka itu baru taubatan nasuha. Teruslah bertaubat, meskipun kita merasa malu di hadapan Allah SWT, kembali kepadanya selalu dalam keadaan berdosa. Allah Subhanahu wa taala itu innahu tawwab, yang selalu menerima taubat. Tawwab yaitu yang selalu menerima taubat kita. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat suka mengampuni dosa hambanya dan Allah Maha Penyayang. Bukankah kita tahu doa yang sangat agung? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permohonan maaf. Perhatikan, Allah cinta sama permohonan maaf. Maka maafkanlah kesalahan kami. Yang bisa kita lakukan adalah selalu memohon maaf dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Meski dosa kita banyak, yakinlah ampunan Allah lebih besar. Meski dosa kita banyak, yakinlah
ampunan Allah lebih luas dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Bagaimana dari Mas Gatot? Apakah sudah cukup, Mas? Sudah, Mas Abi. Terima kasih Mas Gatot. Semoga menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan untuk mengisi link presensi ya di kolom chat seperti itu. Dan kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Sesi diskusi tanya jawab ini terdiri dari satu termin yang terdiri dari 3 pertanyaan. Karena tadi Mas Gatot sudah menggunakan kesempatan yang pertama, maka sisa 2 kesempatan lagi. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa perbedaan khauf dan khosyah? Syukron jazilan Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Apa perbedaan antara al-khosyah dengan al-khauf? Pertama, persamaannya, kedua memiliki makna sama-sama takut. Al-khosyah adalah takut, al-khauf adalah takut. Tapi tingkatan yang lebih tinggi adalah al-khosyah. Al-khauf di bawahnya. Al-khauf itu rasa takut pada umumnya. Tapi al-khosyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan iman. Al-khauf itu rasa takut. Kita takut kepada sesuatu, maka kita katakan akhafu. Makanya Allah SWT nih. Allah SWT ketika menyuruh Nabi Musa, wa alqi asak, lempar tongkatmu wahai Musa. Ya, kisah Nabi Musa disuruh lempar tongkatmu. Ya, tiba-tiba fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Lalu kata Allah SWT, khudha ya Musa, khudha, ambil itu ular, la takhaf, jangan takut. Perhatikan perkataan Allah. Wahai Musa, ambil itu ular, jangan takut. Berarti kata-kata takut di sini adalah rasa takut kita kepada sesuatu. Pada umumnya kita takut maka al-khauf. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan ya Musa la takhaf. Ya, la takhaf, jangan takut. Nah, kalau al-khosyah itu disandingi dengan iman. Kenapa demikian? Dalilnya kata Allah SWT, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Tahu nggak kenapa para ulama disebut paling takut kepada Allah? Karena rasa takut mereka didasari dengan iman. Dan ini yang disebut sebagai takwa. Takwa adalah rasa takut kita yang didasari dan dibarengi dengan iman, itu takwa. Maka al-khosyah tingkatannya lebih tinggi daripada al-khauf. Al-khauf adalah ketakutan kita pada umumnya. Adapun al-khosyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan iman. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada Mbak Aulia ya atas pertanyaannya. Oke, mungkin saya buka untuk pertanyaan terakhir. Bagi siapa yang ingin bertanya, silakan untuk on mic atau menuliskannya di kolom chat. Oke, langsung mendapatkan pertanyaan. Masya Allah, antusias yang sangat luar biasa ya. Oke, izin bertanya Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala kan Maha mengetahui kita akan masuk surga atau neraka. Mengapa kita harus melewati beberapa tahap menuju itu? Oke. Apakah dapat Ustaz? Baik. Bismillah. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah ketika menjawabnya. Allah SWT kan maha tahu. Dan bahkan Allah yang catat, bukan maha tahu. Allah yang takdirkan. Allah yang catat untuk kita. Kita itu nanti syaqiyun atau sa'id. Kata Nabi SAW, ketika manusia itu diciptakan, ya 40 hari dari alaqah, dari nutfah, alaqah, mudghah, dan seterusnya. Lalu dikatakan, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika ditiupkan ruh kepada kita, diperintahkan malaikat untuk memberikan 4 perkara kepada manusia. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kata Nabi SAW, malaikat itu memberikan 4 perkara. Yang pertama dicatatkan, bikatbi rizki, dicatat rezekinya. Sudah ditotal sama Allah, rezeki yang antum dapat tuh sekian sampai wafat. Lalu ajali, dan Allah SWT telah mencatat ajal antum.
amalih, dan amalan antum telah tercatat. Antum nanti syaqiyun atau sa'id, syaqi atau sa'id. Antum nanti akan bahagia atau sengsara, sudah ada catatannya. Lalu kenapa Ustadz kita harus melalui tahapan-tahapan itu? Supaya antum tahu prosesnya dan supaya antum mensyukuri akhirnya. Supaya antum menghargai proses dan mensyukuri hasil. Gini deh, yang tadi bertanya. Antum misalnya kuliah. Dosen antum atau rektor antum sudah ngebisikin, udah nggak usah belajar, IPK antum 4,0. Santai aja. Terus antum di kampus ngapain? Ngapain kira-kira? Kan udah dikasih tahu, udah ente bakal cum laude kok, nanti lulusnya bakal bagus nilainya. IPK kamu bagus kok pokoknya. Udah kamu nggak usah ngapain, santai aja. Udah dikasih tahu tuh sama si dosennya. Kira-kira itu orang ngapain? Dan apakah IPK 4,0 itu akan membahagiakan buat dia? Nggak ada prosesnya. Nggak ada challenge-nya, nggak ada fighting-nya. Nggak ada proses meraihnya. Maka di antara faidah, di antara hikmah adanya step kita menuju surga, adanya step kita menuju kebahagiaan adalah kita akan menghargai proses berjuang. Dan kita akan mensyukuri hasil yang Allah berikan nanti. Sehingga ketika Allah hadiahkan kita surga, kita akan sangat bersyukur. Karena Allah selamatkan kita dari neraka di saat teman-teman kita dari sana mungkin. Allah selamatkan teman-teman tongkrongan kita yang menyesatkan kita, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Ada merasa bahwa kita sangat bersyukur Allah pilih sekarang. Ini nikmat, ini baru nikmat gitu. Sekarang gini deh, ketika semua orang dikasih uang 100.000 masing-masing, yang hadir malam hari ini dikasih uang 100.000 masing-masing. Apakah rasa bersyukurnya akan sama ketika antum yang menjawab pertanyaan dikasih 100, yang lain enggak? Beda kan? Beda. Ada juangnya untuk mendapatkan itu. Dan surga adalah hadiah. Goals hidup kita adalah surga. Ketika kita mampu meraihnya atas izin Allah, atas rahmat Allah, maka kita akan sangat mensyukuri endingnya. Makanya ada step itu, supaya antum merasakan bahwasanya, gini aja deh simpelnya, ketika ada proses, ada tahapan, antum jadi punya amalan. Jadi ada sebab antum dapat meraihnya. Makanya Allah SWT mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. Ya barang siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun sekecil biji dzarrah, maka Allah akan membalasnya, Allah akan melihatnya, mengganjarnya. Begitu juga keburukan sebesar biji dzarrah, Allah akan membalas dan mengganjarnya. Supaya antum tahu, sekecil apapun usaha antum, itu adalah salah satu juang menuju kebahagiaan yang akan antum dapatkan nanti. Dan sekecil dosa apapun yang antum lakukan, itu adalah sebab antum akan mendapatkan kesengsaraan nanti. Gitu loh. Makanya konsepnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Jadi step langkah kita menuju itu adalah akan menjadi sebuah proses yang kita syukuri dan kita banggakan ketika Allah SWT telah mengganjarnya nanti. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Ustaz, syukron atas jawabannya. Mungkin kepada Mbak Sabrina, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Oke, terima kasih Ustaz. Baik, karena kita sudah sampai ke 3 penanya, maka kita akan segera menutup kajian pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, kepada Ustadz, boleh untuk memimpin doa Ustadz sebelum kita mengakhiri, dan beserta closing statement-nya Ustadz. Baik. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT mengganjar usaha antum sekalian yang menjadi wasilah terjadinya acara ini. Semoga Allah SWT menerima usaha kita dalam menjalani ketaatan malam hari ini. Dan semoga dengan masih adanya kita yang selalu haus akan ilmu menjadi sebab diangkatnya wabah. Karena di antara sebab diangkatnya wabah adalah banyak orang yang selalu berusaha untuk bertakwa, mencari ilmu Allah SWT. Dan Allah SWT tidak akan mengadab hamba-hambanya yang selalu beristighfar kepadanya. Maka selama kita masih beristighfar kepada Allah, kita masih aman dari azab Allah. Pastikan itu. Allah SWT tidak akan mengadab satu kaum yang beristighfar kepadanya. Itu janji Allah. Maka ayo terus beristighfar kepada Allah. Meski kita sekarang dibatasi, meski kita sekarang mendapat ruang yang sempit, tapi jangan sia-siakan ruang sempit ini untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Karena yang kita cari itu ending, brothers. Yang kita cari itu endingnya, sisters. Dan antum harus persiapkan ending itu dari sekarang.
Tahu nggak alasannya apa? Karena antum nggak tahu kapan ending itu akan tiba. Kita nggak tahu. Karena ending itu rahasia, maka persiapkan itu sedini mungkin. Supaya ketika ending itu tiba, kita sudah siap sesiap-siapnya. Dan seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Kata para ulama, man mata ala syai'in, man 'asha ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan di atas sesuatu itu. Jadi kalau dia terbiasa melakukan kebaikan, dia wafat di atas kebaikan. Kalau keburukan, maka dia wafat di atas keburukan. Makanya nggak jarang kan, pawang ular matinya digigit ular. Ya. Pawang harimau matinya dimakan harimau. Itu man 'asha ala syai'in mata alaih. Ya. Makanya pastikan kalau pengen husnul khatimah, jadilah orang yang husnul dzan, husnul khuluq, yang ihsan kepada orang lain. Pastikan kita melakukan kebaikan. Ya. Kalau kita pengen matinya husnul khatimah, maka perbaiki sikap ihsan kita. Pastikan kita berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Maka waman mata alaih bu'itsa alaih. Ya, waman mata ala syai'in bu'itsa alaih. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan wafatnya. Semua itu dipersiapkan dari sekarang berarti. Semua itu dipersiapkan dari detik ini. Untuk mendapatkan ending itu dipersiapkan dari detik ini. Maka closing statement dari Ana adalah ending yang baik dimulai dari start yang baik. Dan tempat kembali kita yang baik itu hanya diberikan kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan sebagai orang yang baik. Karena nggak mungkin ada orang jahat masuk surga. Maka jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Kepada siapapun jadilah orang baik. Kepada orang yang jahat sama kita, jadilah orang baik. Kepada siapapun yang berbuat buruk sama kita, jadilah orang baik. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah sangat baik kepada antum. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah SWT. Dan Allah SWT membimbing kita untuk selalu mencari ilmunya. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabun ghafur. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma la ilaha illa anta subhanak inni kuntu adh-dhalimin. Illa anta subhanaka inna kunna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal ya rabbal alamin. Allahumma sebagaimana Engkau mengumpulkan kami dalam keadaan baik, maka kembalikanlah kami di ending yang baik dan kumpulkanlah kami di tempat kembali yang baik, di rumahmu yang baik yaitu surgamu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, di closing ini semoga Engkau segera mengangkat wabah-wabah ini. Allah sehatkan kita semua, Allah sehatkan yang sakit, dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba yang selalu bersabar dan hamba-hamba yang selalu bersyukur. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala macam kesalahan dari ana. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul. Yang salah datangnya dari kebodohan ana pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa kembali berjumpa di keadaan yang baik. Kalau tidak di dunia, semoga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz atas materinya dan atas doanya. Semoga kajian pada malam hari ini menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan mempunyai ending, yang mempunyai happy ending, dan kita senantiasa dimasukkan Allah ke surganya.
ke surga yang tempat yang tertinggi. Ya Rabbal Alamin. Saya moderator, saya Abhishek Putra selaku moderator, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan seluruh yang telah hadir dan mendengarkan dengan seksama kajian pada malam hari ini. Saya dan mewakili panitia juga mohon maaf atas kesalahan, atas salah kata dan perbuatan. Yang sempurna hanya datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah itu datang dari saya sendiri. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk Maskam Undip akan terus melaksanakan kajian setiap minggunya. Jadi bisa untuk kita bersama-sama meramaikan tempatnya untuk kita terus menuntut ilmu, terus mencari ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang yang selalu mengejar ilmunya Allah, dan semoga menjadi orang yang bertakwa. Dan jangan lupa untuk terus hadir di dalam kajian Maskam Undip setiap minggunya yang akan diinfokan lebih lanjut seperti itu. Dan untuk infak bisa melalui GoPay, OVO, dan transfer seperti itu. Saya Abhishek Putra selaku moderator dan mewakili seluruh panitia izin undur diri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu untuk Ustadz, semoga diberikan keberkahan dan semoga menjadi terus menjadi orang-orang yang bertakwa kita semua. Terima kasih semuanya, terima kasih Ustadz. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.